Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari Megliader. Saya dari kelas 10-4. Kali ini saya ingin presentasi bab 3 tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Menghindari sifat hidup berfoya-foya. Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas yaitu israf, dan boros yaitu tabzir dalam membelanjakan harta. Keduanya itu termasuk perbuatan setan. Sebaiknya Islam menganjurkan umatnya untuk hidup bersahaja, seimbang, dan proporsional sebagaimana tercantum dalam Quran Surah Al-Isra ayat 26-27. Berikut ini beberapa contoh perilaku israf dan tazbir yang harus kita jauhi. Yang pertama, ada mengambil makanan terlalu banyak dan tidak dihabiskan, berkata-kata yang tidak penting dan tidak perlu, memakai perhiasan emas yang berlebihan bagi wanita. Contohnya, pakai gelang emas 10 biji di tangan berderet. Tentu saja sikap ini menimbulkan dampak negatif. Dampak negatifnya itu antara lain terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, melalaikan akhirat, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Dapat memicu frustasi apabila hartanya habis, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Cara mencegah sifat tersebut dengan membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain, bergaya hidup sederhana, selalu bersyukur. Menghindari sifat ria dan sum'ah. Secara bahasa, sum'ah berarti memperdengarkan. Secara istilah, sum'ah yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Sedangkan ria secara bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan. Secara istilah, ia yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Rasulullah SAW menegaskan bahwa ria termasuk syirik kafi, yaitu syirik yang samar dan tersembunyi. Selain itu, sifat ria itu menyebabkan amal ibadahnya menjadi sia-sia, sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 264. Ria sendiri ada dua tingkatan, yaitu ria kholis dan ria syirik. Ria kholis yaitu melakukan ibadah hanya mendapat pujian dan dari manusia semata. Sedangkan ria syirik yaitu melakukan suatu perbuatan karena niat menjalankan perintah Allah dan sekaligus juga karena ingin mendapat sanjungan dari orang lain. Ciri-ciri orang memiliki sifat ria dan sum'ah yaitu selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan, beramal hanya sekedar ikut-ikutan bersama orang lain, melakukan amal kebaikan apabila sedang berada di tengah halayak ramai. Dampak negatif dari ria dan sum'ah adalah muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan, muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan, merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali, mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. Cara menghindarinya itu seperti meluruskan niat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak rasa syukur, memperbanyak ingat kematian. Menghindari sifat takabur. Apa sih sifat takabur itu? Sifat takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain. Sifat takabur termasuk penyakit hati yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 40. Bahkan dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas berfirman, orang takabur akan masuk ke dalam neraka. Dampak negatif dari sifat takabur yaitu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dibenci dan dijauhi oleh masyarakat, mata hatinya terkunci dan dari memperoleh hidayah kebenaran, mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat, dimasukkan ke dalam neraka. Cara mencegah sifat takabur yaitu dengan menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya, menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara, berusaha selalu menghargai orang lain, bersifat rendah hati atau tawadu.
ikhlas dalam melakukan ibadah. Selanjutnya ada menghindari sifat hasad. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas melarang sifat hasad sesuai dengan firman-Nya dalam Quran Surah An-Nisa ayat 32. Menurut Imam Ghazali, ada 3 jenis hasad yang membahayakan manusia, yaitu yang pertama mengharapkan hilangnya kenikmatan yang dimiliki orang lain, dan ia mendapatkan nikmat tersebut. Yang kedua, mengharapkan hilangnya kebahagiaan orang lain, sekalipun ia tidak mendapatkan apa yang membuat orang tersebut bahagia. Asalkan orang lain jatuh menderita, maka ia merasa bahagia. Yang ketiga, merasa tidak ridho terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang lain. Meskipun ia tidak mengharapkan hilangnya nikmat dari orang tersebut, ia benci apabila orang lain dapat menyamai atau melebihi apa yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat hasad akan menghilangkan kebaikan yang dimiliki seseorang. Beberapa dampak negatif lain dari hasad yaitu menentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati menjadi susah, menghalangi keinginan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meremehkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, merendahkan martabat orang lain. Cara mencegah sifat hasad yaitu meyakini keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak rasa bersyukur, menjaga sifat rendah hati atau tawadu, senang membantu orang lain, mempererat tali silaturahmi, mendahulukan kepentingan umum. Sekian presentasi bab 3 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.